Ya, di sini kami akan membahas materi tentang perusahaan dalam PT Ramayana Sentosa. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raffi Novita Rahayu Silitonga. Di sini saya akan membahas tentang manajemen. Yang pertama ada planning. Planning adalah perencanaan, merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada organisasi. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai kegiatan atau pembagian tugas-tugas terhadap aktivitas organisasi. Yang ketiga ada aquating. Perencanaan dan peorganisasian yang baik kurang berarti tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja organisasi yang bertanggung jawab. Yang keempat ada controlling, di mana hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program dan aktivitas organisasi, namun juga mengawasi sehingga bila perlu dapat dikoreksi oleh controlling. Media, saya akan menjelaskan tentang studi kasus profil PT Ramayana Sentosa. PT Ramayana Lestari Sentosa merupakan salah satu department store yang ada di Indonesia. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis rantai toko swalayan. Jaringan toko yang dirintis oleh pasangan suami istri Paulus Tumeu dan Tan Lei Chuan ini pertama kali dibuka pada tahun 1978. Perusahaan ini didirikan di Indonesia pada tanggal 14 Desember 1983 berdasarkan akte notaris R. Muhammad Hendrawan SH nomor 60 pada tanggal yang sama. Akte pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan diumumkan dalam Berita Negara nomor 9 tambahan nomor 589 pada tanggal 3 Oktober 1985. Pada tahun 1985, Ramayana mulai memperkenalkan produk sepatu, tas, dan aksesoris. Seiring dengan perkembangan toko yang semakin pesat, bisnis toko ini pun menjelma menjadi sebuah jaringan rental yang tumbuh secara global. Pada tahun 1985 saja, Ramayana telah memiliki lebih dari 13 gerai yang mampu mempekerjakan setidaknya 2.500 orang karyawan. Tak hanya itu, Ramayana juga mengembangkan berbagai varian produk, mulai dari kebutuhan rumah tangga, mainan, hingga perlengkapan alat tulis. Kedudukan Ramayana semakin kuat saat perusahaan melakukan penawaran umum perdana sejak tahun 1996, seiring dengan pertumbuhan gerai hingga mencapai 45 unit. Ramayana terus melakukan berbagai inovasi menarik lainnya dengan mengembangkan konsep belanja satu atap pusat perbelanjaan. Dengan konsep ini, Ramayana semakin tumbuh dengan jaringan rental yang terbesar di Indonesia. Hingga saat ini, jaringan rental Ramayana telah tersebar di lebih dari 42 kota yang ada di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Bahkan, Ramayana telah membuka jaringan toko di Papua pada tahun 2010. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koryana Ramadhani dari kelas Administrasi Bisnis Terapan Malam 1A dengan nomor NIM 41011025. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada permasalahan manajemen PT Ramayana Sentosa. Yang pertama, terdapat fungsi manajemen. Planning. Visi perusahaan PT Ramayana sebagai perusahaan jaringan retail yang berkomitmen untuk melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kami bertekad untuk menyajikan beragam produk dengan harga yang wajar dan terjangkau dengan layanan pelangganan yang ramah dan sopan. Dan selanjutnya itu misi perusahaan PT Ramayana. Yang pertama, menjaga posisi kami sebagai retailer terkemuka di Indonesia dengan pengendalian biaya yang cerdas, penyesuaian dengan kondisi pasar, peningkatan layanan pelanggan, dan memelihara hubungan yang selalu menguntungkan dengan para mitra usaha. Kami melakukan segala upaya untuk meningkatkan efisien dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Yang kedua, semangat bersaing secara ketat dimasukkan ke dalam masalah. Satu, nilai inti perusahaan. Dengan bayang-bayang inflasi dan pendapatan yang mengalami tekanan, konsumen lebih selektif terhadap harga lebih dari sebelumnya. Mereka setiap saat harus membuat keputusan dalam membeli. Keberhasilan dalam membangun usaha yang terpercaya turun-temurun, dari ayah ke anak laki-laki dan dari ibu ke anak perempuan, datang dari kewajaran harga pakaian dan produk-produk lainnya. Perkenalkan, nama saya Fetty Elisa Sinaga dengan NIM 4122011009. Di sini saya akan menjelaskan actuating, controlling, serta pembahasan planning dan organisasi.
Actuating. Actuating adalah strategi yang terencana maupun tidak terencana untuk dapat memiliki keunggulan bersaing, sehingga dapat menarik perhatian konsumen, memperkuat posisi dalam pasar, dan dapat bertahan terhadap tekanan persaingan. Keunggulan bersaing dalam pasar akan memudahkan perusahaan untuk meraih keuntungan lebih besar daripada pesaing dan memberikan kesempatan hidup lebih lama dalam persaingan. Strategi perusahaan dapat dijalankan secara ofensif atau defensif atau dilakukan bergantian sesuai dengan kondisi di lapangan. Controlling. Controlling merupakan pengendalian internal persediaan barang dagang agar dapat meningkatkan kesesuaian dalam mengelola aktivitas yang berhubungan dengan persediaan. Suatu pengendalian internal dapat dikatakan telah memadai jika perusahaan mampu mengidentifikasi unsur-unsur atas pengendalian internal dengan baik, diterapkannya unsur-unsur dan tujuan pengendalian internal tersebut, maka diharapkan dapat menciptakan pengendalian internal atas persediaan barang dagang yang telah sesuai dengan sistem yang ada. Pembahasan 1. Planning. Planning atau perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen. Sebab tanpa perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan. Tujuan dari adanya planning ialah untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan meminimalisasikan risiko ketidakpastian yang akan terjadi pada organisasi yang bersangkutan. 2. Organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki tujuan yang satu. Tujuan dari adanya organisasi adalah untuk melakukan pekerjaan secara baik, serta dapat naik pangkat. Langkah dari para anggota organisasi tersebut adalah dengan adanya konsistensi dari si pendukung terhadap tujuan pengorganisasian, yaitu dalam meningkatkan pendapatan serta untuk meningkatkan produktivitas. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridafi. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang controlling dan kesimpulan. Controlling adalah pengawasan, maksudnya itu proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Nah, tujuannya adalah adanya controlling ialah agar dapat membantu sumber daya perusahaan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kesimpulannya itu PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk bercita-cita untuk menjadi perusahaan retail department store dengan fokus kelas menengah ke bawah terbesar di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus melakukan strategi bertumbuh dengan melakukan ekspansi. Ekspansi ini pun didukung dengan adanya 3 strategi, yaitu market development, product development, dan market penetration. Tahun 2013, Ramayana berhasil melakukan 3 strategi tersebut, dan dampaknya yaitu penjualan Ramayana bisa meningkat, dan adanya penambahan gerai department store. Tahun 2004, Ramayana hanya melakukan strategi market penetrasi, tetapi gagal dilakukan, sehingga penjualan pun menurun di tahun ini. Tahun 2015, Ramayana hanya melakukan strategi market penetrasi, sama seperti tahun sebelumnya, 2014, tetapi di tahun ini gagal kembali, yang menyebabkan penjualan kembali menurun. Tahun 2016, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk melakukan strategi transformasi bisnis. Transformasi ini yaitu bergerak dari perkembang retail department store terus berkembang. Perkembangan ini disebabkan dengan selera konsumen juga yang berubah. Oleh karena itu, Ramayana harus bisa menjadi sebuah department store yang bisa beradaptasi dengan perubahan selera konsumen. Transformasi ini dilakukan di tahun 2016, bertujuan pula untuk memulihkan penjualan dan pendapatan bersih. Transformasi ini juga dibantu dengan 2 strategi, yaitu market penetrasi dan product development. Market penetrasi dilakukan dengan promosi, melakukan brand ambassador, dan kampanye digital. Product development dilakukan dengan membentuk produk yang berkolaborasi dengan brand ambassador Ramayana. Transformasi lain terwujud dalam pemugaran gerai, pelayanan yang lebih baik, dan pelayanan yang lebih baik. Baik, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.